Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Retno Indah Supeni, Magister Manajemen selaku dosen pemangku mata kuliah akuntansi bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa video presentasi yang berjudul Komponen Dasar Akuntansi. Kami dari kelompok 4. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Jingowi Agustin dengan NIM 20104111105 ingin menjelaskan tentang materi pertama yaitu siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi adalah informasi berupa laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang panjang. Pada proses tersebut terdapat tahap-tahap yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil laporan yang baik, valid, dan berakuntabel. Tahap-tahap itulah yang kemudian disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu dalam waktu tertentu. Prinsip-prinsip dan akidah akuntansi, prosedur-prosedur dan metode-metode, serta teknik-teknik dari semua. Tahapan ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan, yaitu dengan mencari tahu transaksi apa saja yang berlangsung selama satu periode. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal-hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Sebagai contoh transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan adalah pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian secara kredit, dan pembelian tanah atau gedung dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mencatat akun dan buku jurnal. Setelah mengidentifikasikan transaksi-transaksi apa saja yang terjadi selama satu periode, tahapan selanjutnya adalah mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam buku jurnal. Jurnal merupakan catatan yang pertama kali dalam proses pencatatan atau book of original entry. Oleh karena itu, jurnal merupakan sumber pokok bagi catatan-catatan lainnya. Jurnal merupakan aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar. Di dalam jurnal sendiri terdapat dua macam jurnal, yaitu pertama jurnal umum atau general journal, yang kedua yaitu jurnal khusus atau special journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi. Proses pencatatan mengikuti 5 langkah sebagai berikut, yaitu pertama, mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari sheet deposito bank atau penerimaan penjualan dan cek. Yang kedua, menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya, atau aktiva, kewajiban, atau modal. Yang ketiga, menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Yang keempat adalah menetapkan apakah harus mendebit atau mengkredit perkiraan. Yang kelima adalah memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Tahap ketiga adalah memposting akun ke buku besar. Tahapan selanjutnya adalah memindahkan atau memposting postingan adalah aktivitas memindahkan catatan ke buku jurnal ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama perkiraan masing-masing. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laba rugi. Banyaknya jenis dan macam-macam transaksi dalam suatu perusahaan mengharuskan dibuatkan suatu rekening. Rekening tersebut perlu diberi identitas, yaitu pemberian nomor kode. Maksud dari pemberian kode adalah untuk mengidentifikasikan transaksi yang terjadi sehingga transaksi keuangan yang mudah mempunyai identitas dapat dicatat dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang pertama, yaitu sistem numerikal, merupakan cara yang paling mudah. Masing-masing rekening dapat diberi nomor dengan bebas. Yang B, sistem desimal. Sistem ini menggunakan dasar 10 unit angka dari 0 sampai dengan 9. Yang C, sistem memorinik. Sistem ini menggunakan huruf-huruf untuk kode perkiraan atau rekening. Yang terakhir adalah sistem kombinasi huruf dan angka.
Tahap keempat adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo merupakan pengelompokan saldo akhir di dalam buku besar atau daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode atau juga dapat disiapkan kapan saja. Cara membuat neraca saldo ini sangatlah mudah, yaitu dengan mengutip atau menyalin saldo semua akun yang ada dalam buku besar. Tujuan pembuatan neraca saldo atau trial balance. Tujuan yang pertama adalah untuk membuktikan keseimbangan antara jumlah debit dan jumlah kredit pada buku besar. Dan tujuan yang kedua adalah merupakan ringkasan yang praktis dari rekening-rekening buku besar yang sekaligus merupakan salah satu sumber informasi yang baik dalam penyusunan laporan keuangan. Tahap selanjutnya yaitu tahap membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan neraca saldo. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan angka-angka yang disebut dalam neraca saldo agar dapat menggambarkan keadaan sebenarnya sesuai dengan tuntutan dalam penyajian laporan keuangan. Jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries dibuat pada hakikat adalah untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan tertentu sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, biaya, pendapatan, dan modal yang sebenarnya. Ada dua keadaan yang menyebabkan jurnal penyesuaian harus dibuat. Satu, keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi, tetapi informasi ini belum dicatat dalam perkiraan. Yang kedua, keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat dalam perkiraan, tetapi saldo perkiraan yang bersangkutan perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sekian presentasi dari saya tentang materi siklus akuntansi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Prasetyono, NIM 201 041 1261. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kegiatan yang membentuk siklus akuntansi. Yang keenam, yaitu menyusun neraca saldo. Setelah disusun ayat penyesuaian atas akun-akun tertentu, akun-akun yang bersangkutan tersebut pasti mengalami perubahan nilai atau nominal. Cara membuatnya tidak jauh beda dengan neraca saldo, yaitu dengan melihat saldo pada buku besar setelah diposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Berikutnya adalah menyusun laporan keuangan. Setelah membuat neraca saldo disesuaikan, tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Berdasarkan neraca saldo tersebut, perusahaan untuk mengetahui perkembangan maju dan mundurnya suatu perusahaan maka dibuat dalam suatu laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang kesembilan adalah menyusun neraca saldo setelah penutup. Setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar, akun terkait adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutup sesuai dengan namanya. Laporan ini hanyalah berisi saldo akhir dari masing-masing akun neraca yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Yang ke-10 adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat sebelum awal periode akuntansi yang baru dimulai dengan tujuan untuk memudahkan proses pencatatan akuntansi pada periode selanjutnya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasia Nabila Salucha, NIM 20104111109. Di sini saya akan menjelaskan bukti transaksi. Sebelum melakukan kegiatan dalam siklus akuntansi, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap bukti transaksi dan memastikan bahwa setiap transaksi memiliki bukti yang sah. Bukti transaksi berupa kwitansi, cek, faktur penjualan dan pembelian, tanda terima barang, daftar gaji, tanda setoran bank, nota pengiriman barang, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danardo Sunarto, NIM 20104111260. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang faktur pembelian, penjualan, contoh cek, dan bukti penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Untuk faktur pembelian yang digunakan usaha dagang Bina Mandiri Jalan Raja Wali nomor 45 Bandung. Ini bagiannya ada nomor faktur, tanggal, nomor pesanan, dan termin. Untuk nomor faktur 00432 tanggal 13 Januari 2007, nomor pesanan 002, termin 2/10, titik N/30. Di sini ada kuantitas, satuan, nama barang, harga satuan, dan jumlah. Kuantitasnya contohnya 3, satuannya kilogram, nama barang, benang, harga satuan Rp5.000 dan jumlahnya menjadi Rp15.000. Yang kedua, kuantitasnya 5, satuan meter, nama barang, kain, harga satuan Rp10.000, jumlahnya menjadi Rp50.000. Total keseluruhan menjadi Rp65.000. Itu contoh faktur pembelian usaha dagang Bina Mandiri. Untuk faktur penjualan yang digunakan PT Insan Cita di Bekasi. Sama seperti faktur pembelian, ada nomor faktur, tanggal, dan nomor pesanan, dan juga termin. Kuantitasnya 10, satuan kodi, nama barang kemeja, harga satuan Rp350, dan jumlah keseluruhan Rp3.500.000. Yang kedua, kuantitas 10, satuan lusin, nama barang celana, harga satuan Rp100.000, jumlah keseluruhan Rp1.000.000. Jika di total 10 kodi kemeja dan 10 lusin celana menjadi Rp4.500.000. Dan yang ketiga, contoh cek. Contoh cek yang digunakan Bank Mitra Damai Makassar. Di cek ini ada bagian nomor cek, tanggal, tujuan, dan tujuan cek ini dan kepada siapa cek ini ditujukan. Contohnya seperti kepada usaha dagang Bina Mandiri untuk membayar utang dagang. Bagiannya sisa yang lalu ini ada Rp7.500.000. Penyetorannya tidak ada, jumlah Rp7.500.000. Yaitu saja. Dan contoh bukti penerimaan kas yang digunakan Insan Cita, ada bagian diterima dari CV Sahman, jumlah Rp4.500.000, nomor cek 342, tanggal cek 15 April 2009, tanggal terima 17 April 2009, dan nama penerima. Bukti pengeluaran dibayarkan kepada siapa, contohnya kepada PLN Cabang Makassar, jumlahnya berapa, seperti Rp1.235.000. Keterangan pembayaran rekening listrik untuk bulan Agustus 2009, dan penyetujuan oleh siapa dan dibayarkan kepada siapa. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabil Inarah dengan NIM
20104102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Secara umum, akuntansi akan membahas tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Istilah aset sepadan dengan istilah lain seperti harta, kekayaan, atau aktiva. Agar konsisten dalam penggunaan istilah dalam buku ini digunakan istilah aset. Prinsip dasar persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset perusahaan harus sebanding dengan kewajiban, hutang, dan ekuitas perusahaan. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi menunjukkan keseimbangan antara jumlah aset perusahaan dan jumlah kewajiban serta jumlah ekuitas. Sekian pengertian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan menjelaskan contoh tabel dari persamaan dasar akuntansi. Dalam tabel tersebut, terdapat 3 kelompok kolom, yaitu yang pertama, kolom nomor, yang kedua, kolom aset, yang terdapat kas dan perlengkapan. Dan kolom yang ketiga yaitu kolom kewajiban dan ekuitas, terdapat hutang bank dan modal. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah akun kas ditambah perlengkapan, sehingga penjumlahan kedua akun tersebut menghasilkan total aset. Begitu juga dengan kelompok akun utang bank ditambah modal akan menghasilkan total kewajiban dan ekuitas yang seimbang dengan total aset. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani dari Prodi Manajemen kelas C. NIM saya 2010411106. Saya di sini akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu tentang perlakuan akuntansi. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi, yaitu konsep pengakuan, konsep pengukuran, konsep pencatatan, konsep penyajian, dan konsep pengakuan. Yang pertama, pengakuan. Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa itu akan menjadi bagian yang melengkapi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Agar mendapatkan pengakuan, kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa yaitu ada 2. Yang pertama, terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian dan peristiwa tersebut. Kemudian, yang kedua, kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan akal. Selanjutnya, pengukuran. Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai mata uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, sehingga transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya, pencatatan. Pencatatan dalam akuntansi adalah sebuah proses analisis atau suatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjadi dalam entitas dengan cara menempatkan transaksi di sisi debit dan di sisi kredit. Pencatatan terhadap suatu transaksi keuangan menggunakan sistem tata buku berpasangan atau double entry, yaitu pencatatan secara berpasangan atau biasanya disebut dengan istilah menjurnal. Setiap pencatatan keuangan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Baik, terima kasih.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sarofa, NIM 2010411108. Di sini saya akan meneruskan materi perlakuan akuntansi, yaitu penyajian dan pengungkapan. Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas atau akun real disajikan dalam laporan neraca. Sedangkan akun pendapatan dan beban atau akun nominal disajikan dalam laporan laba rugi. Penempatan akun secara terstruktur berarti bahwa akun aset disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan sifat likuidnya, yaitu aset yang lebih cepat likuidnya disajikan terlebih dahulu, sehingga penyajiannya dimulai dari aset lancar, kemudian diikuti dengan aset tetap. Akun kewajiban disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tanggal jatuh temponya, yaitu kewajiban yang jatuh temponya lebih pendek disajikan terlebih dahulu, sehingga penyajiannya dimulai dari kewajiban lancar atau jangka pendek, kemudian diikuti kewajiban jangka panjang. Pendapatan dan beban disajikan berdasarkan kegiatan perusahaan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok ditempatkan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh pendapatan yang diperoleh dari kegiatan lainnya. Demikian juga halnya dengan beban, di mana beban untuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan ditempatkan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan pengeluaran lainnya. Yang terakhir yaitu pengungkapan. Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 2010411101 akan menjelaskan materi basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan himpunan dari standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan laporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas atau cash basis berarti mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Basis kas mendasarkan konsep pada dua pilar, yaitu pertama berupa pengakuan pendapatan dan kedua berupa pengakuan beban. Waktu pengakuan pendapatan dalam basis kas adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara tunai, sementara pengakuan beban adalah pada saat sudah melakukan pembayaran secara tunai. Basis ini tidak mengakui adanya pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, dan beban yang akan dibayar atau utang beban. Kas yang diterima dari pendapatan untuk lebih dari satu periode akuntansi akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan pada periode akuntansi di mana pendapatan tersebut diterima. Begitu pula
kas yang telah dikeluarkan untuk beban beberapa periode akuntansi mendatang akan diakui sebagai beban pada periode akuntansi di mana kas tersebut dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan menjelaskan basis akrual. Basis akrual berarti mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau saat perolehan. Basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi, yaitu ketika transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.